Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Tak Direstui Karena Aku Miskin. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Setelah lulus kuliah, seorang dosen yang bernama Bu Ana merekomendasikan aku untuk bekerja di salah satu perusahaan baru di kota ini. Bu Ana sangat mengakui kemampuan yang kumiliki dan beliau juga mempercayaiku untuk memegang jabatan penting dalam perusahaan tersebut, sebagai pemegang dan pengelola keuangan. Aku sangat bahagia karena sebelum acara wisuda terlaksana, nilai yudisium sudah kuterima. Oleh karena itu, Bu Ana akhirnya mempercayaiku agar segera terjun ke dunia kerja. Bu Ana memberitahukan bahwa beliau telah memberikan nomor ponselku kepada pemilik perusahaan tersebut. Beliau memintaku untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu akan dihubungi dan bahkan diminta segera bekerja. Halo, selamat pagi. Jawabku saat menerima panggilan masuk di ponselku. Halo, selamat pagi. Balas suara seorang perempuan di seberang sana. Dari suaranya aku bisa perkirakan umurnya sekitar 50 tahunan. Maaf, ini dengan siapa? Tanyaku ingin tahu. Ini dengan Bu Sandra, pemilik PT Bahagia. Ibu tersebut memperkenalkan dirinya. Dek, hatiku tidak karuan campur bahagia. Apakah nama perusahaan yang disebutkan ibu tersebut merupakan perusahaan yang Bu Ana rekomendasikan kepadaku? Aku makin penasaran. Maaf, kalau boleh tahu, ibu dapat nomor ponsel saya dari mana? Tanyaku kembali. Ini Citra bukan? Ibu itu justru balik bertanya. Iya, benar, Bu. Saya Citra. Jawabku. Saya dapat nomor ponsel kamu dari teman saya, seorang dosen, namanya Bu Ana. Ternyata dugaanku benar. Perusahaan ibu tersebut yang Bu Ana rekomendasikan kepadaku. Iya, Bu. Kemarin Bu Ana sudah hubungin saya. Beliau cerita tentang perusahaan ibu. Jawabku dengan hati berdebar. Bagus deh. Kalau Bu Ana sudah cerita ke kamu, besok pagi kamu ke kantor saya. Yah, nanti saya kirim alamatnya. Lanjut Bu Sandra. Baik, Bu. Jawabku dengan perasaan gembira. Pakai kemeja putih ya, dan rapi. Beliau mengingatkan pakaian yang harus aku kenakan besok. Iya, Bu. Aku dengan yakin akan menuruti perintah beliau. Oke, besok anak saya yang akan mewawancarai kamu di kantor. Kamu cari aja yang bernama Rangga. Rangga? Namanya bagus. Apa mungkin orangnya juga tampan? Kenapa pikiranku kemana-mana? Ya? Baik, Ibu. Aku jadi penasaran dengan sosok yang bernama Rangga. Udah dulu ya. Semoga kamu dapat bergabung di perusahaan saya. Saya juga sudah dengar kemampuan kamu dari Bu Ana. Aku merasa terharu karena Bu Ana menceritakan kemampuanku kepada Bu Sandra. Terima kasih, Bu. Aku benar-benar sangat bahagia. Sama-sama. Saya tutup teleponnya. Yah, selamat pagi. Bu Sandra pun mengakhiri pembicaraan. Selamat pagi, Bu. Aku akhirnya menutup telepon. Prestasi yang kuraih selama duduk di bangku kuliah, kini membawaku pada sesuatu yang mengharukan. Di mana seorang dosen dengan yakin mengakui kemampuanku kepada seorang pemilik perusahaan. Ini merupakan anugerah terindah. Ternyata apa yang kulakukan selama di bangku sekolah dan kuliah sangat berguna di kemudian hari. Dulu, aku selalu fokus belajar hingga tidak pernah absen dari juara kelas. Saat kuliah, aku juga meraih nilai IPK tertinggi. Keesokan harinya, aku segera bersiap-siap dan bergegas menuju PT Bahagia. Bu Sandra telah memberikan alamat kantornya. Setelah tiba di alamat tujuan, aku menghampiri seorang karyawan. Permisi, Mas. Numpang tanya, Pak Rangga ada? Tanyaku sambil melemparkan senyuman. Ada. Beliau sedang berada di lantai 2.
Jawab karyawan tersebut. Saya mau ketemu beliau, Mas. Ucapku. Mari saya antar ke ruangan Pak Rangga. Karyawan tersebut menawarkan diri untuk mempertemukanku dengan Pak Rangga. Terima kasih, Mas. Balasku. Aku dan karyawan itu segera menuju lantai 2. Hati ini makin deg-degan. Ini merupakan pengalaman pertamaku memasuki dunia kerja. Aku sangat berharap diterima di perusahaan ini. Tok, tok, tok. Karyawan tersebut mengetuk pintu ruang kerja Pak Rangga. Masuk. Terdengar suara laki-laki dari dalam ruangan tersebut. Setelah pintu terbuka, aku melihat seorang laki-laki tampan sedang duduk di belakang meja kerjanya. Pakaiannya sangat rapi. Dia melemparkan senyum kepadaku. Ternyata laki-laki yang bernama Rangga masih sangat muda. Jika dilihat dari wajahnya, sepertinya usianya tidak jauh berbeda denganku. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun di atasku. Melihat ketampanannya, aku membayangkan berada dalam dekapannya. Arge, pemikiran apa ini? Sungguh, ternyata dugaanku benar. Pemuda yang bernama Rangga sangat tampan. Dia membuatku kagum. Permisi, Pak. Sapaku yang masih berdiri di depan pintu ruangan Pak Rangga. Iya, masuk saja. Balasnya. Terima kasih, Pak. Aku segera masuk setelah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada karyawan yang telah mengantarkan aku ke ruangan Pak Rangga. Silakan duduk. Aku pun duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Maaf, Pak. Saya diminta Bu Sandra menemui Bapak. Aku memulai pembicaraan. Oh, iya. Bu Sandra juga sudah cerita tentang kedatangan kamu hari ini. Kamu Citra kan? Sepertinya dia ingin meyakinkan namaku. Iya, Pak. Saya Citra. Entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekatnya. Oke. Bu Sandra juga sudah cerita banyak tentang kemampuan kamu. Perusahaan ini baru buka dan butuh seseorang yang benar-benar menguasai pembukuan dan mengelola keuangan. Bu Sandra yakin dan percaya dengan kemampuan yang kamu miliki setelah mendengar semuanya dari Bu Ana. Aku fokus mendengar penjelasan Pak Rangga. Iya, Pak. Saya akan berusaha semampu saya. Balasku untuk meyakinkannya. Oke. Mulai besok kamu boleh kerja. Selamat bergabung di perusahaan ini. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan perusahaan. Pak Rangga menjabat tanganku. Hatiku deg-degan. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha semampu saya. Balasku sambil menjabat tangannya sangat kuat. Aku sangat terharu dan tidak menyadari kalau sikapku yang berlebihan secara tidak sengaja membuatku malu. Begitu kuat dan lamanya jabatan tangan kami berlangsung hingga Pak Rangga senyum-senyum. Untung saja aku langsung menyadarinya. Maaf, Pak. Aku melepaskan jabatan tangan Pak Rangga. Iya, tidak apa-apa. Balasnya sambil menyunggingkan senyuman. Oh ya, Pak. Besok pakaiannya gimana? Saya pakai baju apa? Tanyaku ingin tahu. Kamu pakai kemeja saja dulu untuk sementara. Terus bawahannya rok. Seragamnya belum ada. Masih dalam proses. Nanti kalau sudah ada, baru dianjurkan harus pakai seragam. Aku tidak mampu mengalihkan pandangan untuk tidak menatapnya. Oh, Pak Rangga, kenapa aku terpesona melihat dirimu? Baik, Pak, terima kasih. Saya permisi. Aku pun berdiri lalu keluar dari ruangannya. Namaku Citra Handayani. Aku terlahir dari keluarga kurang mampu. Aku memiliki seorang adik laki-laki bernama Bimo dan sekarang masih duduk di bangku SMA kelas 10. Aku berhasil melanjutkan kuliah karena bermodalkan beasiswa prestasi. Aku sama sekali tidak pernah merasa malu atau menyesal memiliki orang tua yang tidak seberuntung orang lain. Ibuku membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menerima pesanan kue. Sementara bapak hanya buruh bangunan. Aku bangga memiliki orang tua seperti mereka karena mereka telah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka orang tua terhebat yang sangat berjasa menjaga dan merawat kami hingga saat ini.
Aku sangat berterima kasih kepada Bu Ana, dosen yang telah merekomendasikan diriku pada salah satu perusahaan baru di kota ini. Berkat kebaikan dan ketulusan hati beliau, akhirnya aku diterima bekerja di PT Bahagia dengan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, bagian pembukuan dan pengelola keuangan. Aku merasa kalau ini masih seperti mimpi yang berakhir menjadi kenyataan karena aku dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Aku sangat terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Berkat perjuanganku yang selalu belajar dengan baik dan tekun, akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah tanpa mengeluarkan biaya atau gratis. Puji syukur aku panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa mengiringi setiap langkahku. Aku berharap dengan kesempatan ini, bisa membahagiakan orang tuaku hingga melihat mereka bangga, juga tersenyum karena telah berhasil mendidik kami anak-anaknya. Aku ingin mereka menikmati hasil kerja kami di masa tua nanti. Aku berjanji akan memenuhi kebutuhan mereka dan berusaha menjadi anak yang berbakti. Ini merupakan hari pertama masuk kerja. Meja kerjaku berada persis di samping kanan ruangan Pak Rangga. Kaca jendelanya tembus pandang hingga aku tetap bisa memandang ke arahnya. Pak Rangga menjabat sebagai direktur di PT Bahagia dan beliau juga merupakan anak tunggal Bu Sandra, pemilik perusahaan. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah berhasil menjadi seorang pemimpin, walaupun pemimpin dalam perusahaan keluarga. Menurut penilaianku, Pak Rangga adalah laki-laki sempurna. Dia tampan, berwibawa, masih muda, tetapi sudah meraih kesuksesan. Betapa bahagianya wanita yang akan mendampinginya nanti. Perempuan itu pasti sangat beruntung karena telah memiliki laki-laki sempurna seperti Pak Rangga. Kring, kring. Suara telepon di meja kerjaku sangat mengagetkanku. Lamunan tentang Pak Rangga buyar seketika. Aku segera mengangkat benda tersebut. Halo, ucapku. Ke ruangan saya sekarang. Ternyata yang menelepon adalah Pak Rangga. Baik, Pak. Balasku lalu menutup telepon, kemudian melangkah menuju ruangannya. Kamu susun data yang saya peroleh dari Bu Sandra. Kamu pisahkan yang mana aktiva lancar dan aktiva tetap. Terus, biaya-biaya ini juga belum tersusun sesuai dengan pengelompokannya. Bagian pendapatan juga masih belum terinci. Pak Rangga menyodorkan data yang harus aku ubah. Baik, Pak. Kalau bisa, hari ini sudah harus ada di meja saya. Kamu boleh kerjakan dari sekarang. Baik, Pak. Saya permisi. Silakan, ucap Pak Rangga dengan senyuman keramahannya. Aku melangkah keluar dari ruangan Pak Rangga. Hatiku kembali merasakan sesuatu yang aneh. Debaran jantungku terasa cepat saat berada di dekatnya. Ya Allah Gusti, kenapa senyumnya semanis itu? Pantaskah aku mengaguminya? Bolehkah aku terpesona melihat ketampanannya? Perasaan apa ini? Tidak, aku harus ingat kalau tujuanku di kantor ini untuk bekerja. Waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Tugas yang Pak Rangga berikan belum selesai. Aku terpaksa menunda makan siang supaya cepat rampung. Aku tidak menghiraukan sekeliling, sebab pandanganku fokus pada layar komputer di depanku. Kamu tidak makan siang? Aku kaget mendengar suara Pak Rangga menyapaku. Ini belum kelar, Pak. Makan siangnya nanti saja. Jawabku. Aku mengalihkan pandangan sejenak dari layar komputer. Tidak apa-apa, makan siang saja dulu. Nanti bisa dilanjutin lagi. Balasnya. Ya ampun, ternyata walaupun dia seorang bos, tetapi bisa menunjukkan perhatiannya kepada karyawatinya. Iya, Pak. Ucapku lalu menghentikan pekerjaan untuk sementara. Pak Rangga segera berlalu dan turun menuju lantai 1. Sementara aku segera membuka tas dan mengambil bekal yang telah ibu siapkan tadi pagi lalu menuju pantry. Mas, maaf saya boleh numpang makan di sini, ya? Tanyaku kepada Mas Bayu, salah satu OB di kantor ini. Silakan, Mbak. Jawabnya. Terima kasih, Mas. Akhirnya, aku bisa menikmati bekal buatan ibu di ruangan ini. Sama-sama, Mbak. Oh ya, Mbak bawa bekal dari rumah? Tanya Mas Bayu. Iya,
Mas. Jawabku sambil membuka bekal. Oh, karyawan lain pada makan di kantin seberang jalan, tidak jauh dari kantor ini. Mas Bayu memberitahukan tempat karyawan lain untuk menikmati makan siang. Nggak apa-apa, Mas. Bawa bekal aja. Lebih irit. Hihi. Mas Bayu tidak tahu seperti apa kehidupan keluargaku. Iya sih, Mbak. Saya juga selalu bawa bekal yang sudah disiapin istri saya. Jelas Mas Bayu. Ternyata laki-laki itu juga melakukan hal yang sama denganku. Oke deh. Saya makan dulu ya Mas. Aku tidak ingin berlama-lama karena pekerjaan telah menungguku. Monggo, silakan Mbak. Aku pun menyantap masakan ibu yang super lezat menurutku. Ada ikan asin dan tempe goreng, juga sayur bening bayam. Tidak ketinggalan dengan sambal terasi yang selalu menggugah selera. Bayu! Terdengar suara memanggil Mas Bayu. Sepertinya itu suara Pak Rangga. Beliau menuju ke sini. Ada apa? Yah. Mas Bayu kelihatan panik. Gimana nih, Mas? Gimana kalau Pak Rangga lihat saya makan di sini? Tanyaku bingung. Entah seperti apa reaksiku jika bos tampan itu melihatku saat makan. Gak apa-apa, Mbak. Makan aja. Aku keluar nyamperin Pak Rangga. Ucap Mas Bayu lalu keluar dari pantry. Aku sangat lega karena Pak Rangga tidak sampai masuk ke pantry. Aku bingung jika dia melihatku makan siang di sini. Aku juga takut salah tingkah di depannya. Setelah tugas dari Pak Rangga selesai, aku segera memasuki ruangannya lalu menyerahkan hasil kerjaku tersebut. Tugas dari Bapak sudah saya siapkan. Ucapku setelah berdiri di samping meja kerjanya. Oke, kamu duduk dulu. Dia memintaku duduk. Baik, Pak. Entah kenapa, aku selalu saja salah tingkah jika berada di dekatnya. Makan siang di mana tadi? Kenapa pertanyaannya bukan seputar pekerjaan? Yah? Saya, Pak. Aku gugup. Iya, kamu. Dia memandangku. Ketampanannya membuatku tidak ingin berpaling dari wajahnya. Saya bawa bekal dari rumah. Pak, jadi, saya makan di pantry. Jawabku jujur. Oh, pantes. Pantes apa, Pak? Tanyaku penasaran. Tadi saya tidak melihat kamu di kantin. Tadi saya ke kantin sebentar. Tapi karena menu hari ini tidak sesuai dengan selera saya, ya saya balik lagi ke kantor. Jelasnya panjang lebar. Oh jadi, Bapak belum makan. Kenapa aku jadi perhatian? Yah? Udah. Tadi saya minta tolong Bayu OB untuk masakin mie instan. Kamu kenapa tidak makan di kantin? Ternyata Pak Rangga seorang direktur yang sangat ramah. Ibu saya sudah menyiapkan bekal untuk makan siang di kantor. Pak? Oh iya deh. Saya cek data yang kamu buat. Nanti kalau ada yang kurang, saya panggil lagi. Baik, Pak. Saya permisi. Oke. Jawab Pak Rangga. Aku pun keluar dari ruangannya. Aku berpikir, apa mungkin dia selalu menunjukkan keramahannya kepada semua karyawan dan karyawati di kantor ini? Namun, aku pernah mendengar pembicaraan beberapa karyawati yang mengatakan Pak Rangga sangat cuek. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Sudah 15 menit lamanya. Aku menunggu angkutan umum. Namun, entah kenapa sore ini jalanan tidak ramai dilalui kendaraan. Aku benar-benar bingung. Saat belum kerja, aku sering melihat angkutan umum lalu lalang setiap sore. Ini hari pertama kerja. Tetapi kenapa tidak ada yang lewat dari jalan ini? Tit, tit. Aku melihat mobil CR-V Silver menuju ke arahku dengan membunyikan klakson. Siapa gerangan orang yang mengenaliku di sini? Baru juga kerja sehari. Kaca jendela mobil terbuka dan aku melihat sosok Pak Rangga. Nunggu siapa? Tanya pemuda tampan itu. Nunggu angkot, Pak. Jawabku. Susah nyari angkot di sini. Ikut saya aja. Ajaknya. Nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu aja. Jawabku mengelak karena merasa sungkan mengikuti kemauannya. Saya bilang masuk. Ini perintah.
Pak Rangga tiba-tiba berubah tegas. Iya, Pak. Jawabku ketakutan lalu masuk mobilnya. Kamu tinggal di mana? Tanya Pak Rangga setelah mobil meluncur. Dekat kok, Pak. 15 menit dari kantor. Tadi pagi kamu naik apa ke kantor? Naik angkot, Pak. Pagi-pagi banyak angkot yang lewat di sekitar rumah saya. Tapi kenapa sorenya nggak ada yang lewat kantor ya? Saya juga bingung. Jelasku panjang lebar. Saya jarang lihat angkot lewat di sekitar kantor. Makanya saya minta kamu masuk mobil. Nggak apa-apa saya antar. Tapi saya jadi ngerepotin Bapak. Nggak merasa direpotin kok. Santai aja. Aku terharu melihat kebaikan Pak Rangga. Jabatan yang dia peroleh tidak mengubah rasa kemanusiaan dan pedulinya terhadap orang lain. Aku makin mengagumi sikapnya. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga baik. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya aku dan Pak Rangga tiba di sekitar gang menuju rumahku. Saya turun di sini aja, Pak. Pintaku kepada Pak Rangga. Rumah kamu di mana? Tanya laki-laki itu. Masuk gang paling ujung. Pak, gangnya sempit. Cuma bisa masuk kendaraan roda 2. Ucapku sambil menunjuk ke arah gang rumahku. Iya deh. Oh ya, besok kamu ke kantor naik angkot ya? Pak Rangga kembali bertanya. Iya, Pak. Kalau nggak ada angkot, kamu boleh hubungin saya. Nanti saya jemput kamu. Aku terkejut mendengar tawaran Pak Rangga. Tidak usah, Pak. Saya nggak mau selalu ngerepotin Bapak. Sekarang aja saya udah merasa nggak enak sama Bapak. Aku berusaha menolak tawarannya. Saya udah bilang, sama sekali nggak merasa direpotin. Saya ikhlas. Tapi, Pak, udah kamu catat nomor saya. Pak Rangga menyebutkan 12 digit angka ponselnya. Akhirnya, dengan perasaan sungkan dan tidak karuan, aku pun menyimpan kontak Pak Rangga di ponselku. Terima kasih, Pak. Saya turun dulu. Aku membuka pintu mobil lalu turun. Iya, sama-sama. Ucapnya. Hati-hati, Pak. Aku melambaikan tangan. Sampai ketemu besok. Ucap Pak Rangga sambil membunyikan klakson mobilnya lalu meluncur. Ternyata masih ada seorang pemimpin sebaik Pak Rangga. Dia begitu perhatian kepada karyawatinya. Aku amat beruntung menjadi salah satu pekerja di kantornya. Sangat jarang di zaman sekarang ini menemui pemimpin seperti Pak Rangga. Aku makin betah dan ingin cepat-cepat kembali ke kantor. Gimana kerjaan kamu, Enduk? Tanya ibu kepadaku. Alhamdulillah lancar, Buk. Jawabku. Kantornya jauh hendak. Dari sini. Jaraknya cuma 15 menit kok, Buk. Oh, endak terlalu jauh yo, Enduk. Iya, Buk. Oh ya, Bapak mana, Buk? Tanyaku karena belum melihat Bapak di rumah. Bapakmu lembur. Katanya hari ini ada kerjaan ngecor. Kasihan Bapak harus lembur. Sabar ya, Bu. Doain Citra banyak rezeki. Jadi bisa bantu keuangan keluarga kita. Ucapku lalu memeluk ibu. Sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban kami mendoakan yang terbaik untuk kamu dan adikmu. Terima kasih, Bu. Ibu dan Bapak adalah orang tua terbaik bagi kami. Citra bangga memiliki orang tua sehebat ibu dan bapak. Iyo, wes, sana mandi dulu. Terus, kita makan sama-sama. Iya, Buk, jawabku. Kemudian bergegas ke kamar membuka pakaian kerja lalu mandi. Hatiku sangat sakit setiap bapak harus lembur karena pekerjaannya. Hampir 10 tahun lamanya. Bapak menekuni pekerjaan tersebut karena kemampuan yang Bapak miliki hanya di bidang itu. Namun, beliau tidak pernah mengeluh sama sekali, tetapi selalu mengaku ikhlas melakukan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aku masih sangat ingat, saat itu Bapak tidak ada panggilan kerja karena pemborong bangunan yang selalu mengajak beliau bekerja sedang kesusahan. Jadi, Bapak juga kesulitan mencari pemborong lain untuk meminta pekerjaan, karena tidak semudah membalikan telapak tangan bagi pemborong untuk mempercayai pekerja atau kuli baru.
Saat itu juga pesanan kue ibu sangat sepi. Aku dan Bimo masih sekolah. Kami belum mampu berbuat apa-apa dalam membantu meringankan beban orang tua. Kami hanya bisa berdoa semoga sanggup dan ikhlas melewati masa-masa sulit yang menimpa keluarga kami. Kejadian itu menjadi pengalaman yang tidak akan mungkin terlupakan. Saat itu, persediaan beras di rumah, sisa 1 gelas dan telur 1 butir. Kami harus kuat dengan makan nasi dari beras 1 gelas yang dimasak ibu dengan lauk 1 butir telur dibagi 4. Aku hampir meneteskan air mata, tetapi berusaha bertahan karena ibu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan rezeki yang kami miliki. Hari ini, genap sebulan lamanya, aku bekerja di PT Bahagia. Aku pun menerima gaji pertama. Aku sangat bahagia karena akhirnya bisa membantu keuangan keluarga. Akan tetapi, aku juga khawatir mendengar peraturan di kantor ini. Ternyata setiap karyawan baru akan ditraining selama 1 bulan. Jika pekerjaannya dinilai bagus, akan dipertahankan untuk bekerja pada perusahaan secara permanen atau sesuai dengan keinginan karyawan tersebut. Jika pekerjaannya dinilai kurang memadai, secara hormat akan dikeluarkan dari kantor. Tiba giliranku yang dipanggil bersama Yani, salah satu karyawati baru yang letak meja kerjanya tidak jauh dariku. Jantungku dak-dikduk karena takut kalau harus dikeluarkan dari kantor. Kami pun diminta memasuki ruangan Pak Rangga. Maaf, Yah, untuk kamu Citra dan Yani, waktu kalian di kantor ini cukup sampai di sini. Jadi, mulai besok istirahat di rumah saja. Aku hampir pingsan mendengar penuturan Pak Rangga. Aku tidak percaya dengan apa yang telah aku dengar. Iya, Pak, jawabku dan Yani. Aku melihat wajah Yani, tidak ada rasa kecewa atau panik sama sekali. Dia seolah-olah ikhlas menerima keputusan Pak Rangga. Sementara aku tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Rasanya sangat sedih dan terpukul. Aku berharap ini hanya sebuah mimpi. Akan tetapi, aku juga heran melihat senyum yang Pak Rangga tunjukkan. Ada apa dengannya? Apa dia merasa puas melihat perubahan wajahku yang ingin menangis sejadi-jadinya karena harus kehilangan pekerjaan yang akan membantu keluargaku? Aku dan Yani segera keluar dari ruangan setelah Pak Rangga menyampaikan keputusannya. Saat aku melangkah untuk mengemasi barang-barang, tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari Pak Rangga. Jangan pulang dulu, tunggu saya. Ada yang ingin saya bicarakan padamu. Isi pesan dari laki-laki tersebut. Aku makin bingung. Ada apa sebenarnya? Apa yang ingin Pak Rangga sampaikan kepadaku? Bukannya aku sudah di PHK dan bukan karyawati di kantor ini lagi? Apa maksud semua ini? Aku menunggu Pak Rangga sambil sesekali melihat ke arah ruangannya. Setelah dia keluar, dia langsung menghampiriku. Ayo masuk mobil saya. Ajaknya sembari berjalan menuju lantai bawah. Baik, Pak. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Pandangan karyawan lain tertuju kepada kami. Aku bingung menghadapi situasi seperti ini. Aku hanya bisa melemparkan senyuman kepada mereka. Pak Rangga segera memasuki kendaraan roda 4 miliknya lalu aku juga mengikutinya. Kami pun segera meluncur. Kita mau kemana, Pak? Tanyaku heran. Mau ngantar kamu pulang, jawabnya santai. Kenapa harus repot-repot? Pak, saya bisa pulang sendiri. Jawabku kesal. Udah berapa kali saya bilang ke kamu, saya nggak pernah merasa direpotin. Tegasnya. Maaf, Pak. Kenapa wajah kamu ditekuk gitu? Pertanyaannya membuatku makin kesal. Tidak perlu ditanya lagi. Seharusnya dia sudah tahu jawabannya. Keputusan yang dia sampaikan di kantor menjadi penyebab perubahan wajahku. Kenapa dia tega memecatku? Nggak apa-apa, Pak. Jawabku ketus. Ternyata kamu bisa galak juga, Yah. Ucapnya sambil senyum-senyum kepadaku. Setiap orang bisa berubah menjadi galak apabila hatinya sakit seperti dicabik-cabik. Aku makin berani karena merasa bahwa dia bukan pimpinanku lagi. Dia telah memecatku. Sadis banget tuh, sampai tercabik-cabik. Dia berbicara tidak seperti biasanya.
Hari ini dia kebanyakan senyum. Ini bukan Pak Rangga yang ku kenal. Bapak kenapa senyum-senyum dari tadi? Lucu aja lihat wajah murung kamu. Bapak merasa senang setelah memecat saya hari ini? Saya harus kehilangan pekerjaan saya. Selama sebulan ini, saya sudah melakukan yang terbaik dan semampu saya. Tapi tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Jelasku dengan perasaan sedih. Siapa yang mecat kamu? Siapa lagi kalau bukan Bapak? Saya nggak merasa memecat kamu. Wajahnya tetap santai sambil tersenyum. Maksud Bapak? Aku kaget. Besok kamu tetap kerja seperti biasa. Ucapnya hingga membuatku makin kaget. Tapi tadi Bapak udah mecat saya. Itu hanya strategi saya untuk mengeluarkan Yani. Kerjanya kurang memadai. Saya terpaksa harus mengambil keputusan yang tepat. Penuturan Pak Rangga membuatku menangis. Loh, kenapa kamu nangis? Tanya laki-laki itu tanpa heran. Saya sangat terharu. Pak, ternyata saya masih bisa kerja. Saya tidak kehilangan pekerjaan. Mana mungkin saya pecat kamu? Saya suka kamu. What? Apa maksud Pak Rangga? Maksudnya, Pak? Maksud saya suka kerjaan kamu. Aku hampir melambung tinggi. Terima kasih banyak, Pak, karena masih mempercayai saya bekerja di perusahaan Bapak. Iya, sama-sama. Mukanya jangan ditekuk lagi tuh. Hihi, Bapak bisa aja. Aku sangat bahagia mendengar berita bahagia dari Pak Rangga. Ternyata dia tetap menjadi pemimpin yang bijaksana. Aku makin mengaguminya. Buk, ini gaji pertama Citra. Aku menyerahkan amplop coklat yang aku terima tadi di kantor kepada ibu. Alhamdulillah. Kenapa kamu langsung serahkan ke ibu? Endu? Nggak apa-apa, Buk. Ibu gunakan uangnya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ini masih utuh. Enduk, kamu kenapa nggak ambil untuk membeli kebutuhan kamu? Nanti kalau Citra butuh, tinggal minta aja sama ibu. Hihi. Terserah kamu aja. Enduk, kalau memang itu mau kamu, ibu akan terima uangnya. Iya, Bu. Citra ingin mengurangi beban ibu dan bapak. Saatnya sekarang Citra yang bantu dan membahagiakan orang tua. Aku memeluk ibu. Terima kasih. Enduk, kamu selalu mengerti keadaan ibu dan bapak. Seorang anak harus bisa mengerti keadaan orang tuanya. Oh ya, tadi kamu pulang naik apa? Ada angkot enggak? Lewat kantor tempat kamu kerja. Tumben ibu bertanya. Jarang angkot lewat di sekitar kantor, Buk. Jadi, kamu pulang naik apa? Tadi Citra diantar sama Pak Rangga. Siapa itu Pak Rangga? Ibu sepertinya penasaran. Direktur di kantor, Buk. Baik sekali dia bersedia ngantar kamu pulang. Iya, Buk. Pak Rangga orangnya baik. Perhatian sama karyawan. Paling mengerti dengan keadaan karyawan. Dia juga tidak sombong. Ibu tahu nggak? Yang punya perusahaan juga orang tuanya. Jadi, dia anak dari pemilik perusahaan. Jelasku panjang lebar. Kamu harus bersyukur dapat bos yang baik. Enduk, kerja yang baik dan bisa membuat bos merasa senang. Ibu memberikan nasihat. Pasti, Buk. Citra akan lakukan yang terbaik demi keluarga kita. Terima kasih, Enduk. Iya, Buk. Peluk lagi deh. Ibuku yang paling hebat nih. Aku dan ibu kembali berpelukan. Kami sangat bahagia hari ini. 3 bulan telah berlalu. Kedekatan bersama Pak Rangga membuat dirinya sering mengantarkanku pulang. Aku makin terpesona dan terbuai dengan kebaikan yang dia tunjukkan. Kehadirannya membuatku makin betah bekerja di kantor keluarganya karena ingin selalu dekat dengannya. Cit, nanti sore tunggu saya, ya. Saya mau ngajak kamu ke suatu tempat. Isi pesan dari Pak Rangga. Kenapa sih harus kirim pesan? Tinggal ngomong aja. Iya, Pak. Aku membalas pesannya.
Aku penasaran, kemana dia akan mengajakku? Biasanya hampir setiap sore, dia hanya mengantarku pulang. Hari ini kenapa berbeda? Pak Rangga memang sulit ditebak. Terus terang, karena kebersamaan kami setiap hari di kantor, rasa kagum kepadanya makin berkembang. Aku mulai memiliki perasaan lebih untuknya. Akan tetapi, hatiku sedih kalau menyadari siapa diriku. Aku merasa tidak pantas memiliki perasaan lebih kepadanya. Dia putra tunggal pemilik perusahaan, sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku selalu menolak rasa yang tumbuh dalam hatiku. Juga tidak mau terlalu banyak bermimpi dan berharap. Aku takut terjatuh. Angan-angan yang terlalu melambung tinggi akan hancur apabila telah terjatuh. Aku berusaha mengubur rasa yang ada dan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Akan tetapi, makin aku berusaha membuang perasaan terhadap dirinya, rasa suka kian berkembang. Awalnya, hanya rasa kagum hingga berubah menjadi suka. Rasa suka itu sekarang telah menyebar dan menumbuhkan benih-benih cinta. Ternyata aku mencintai Pak Rangga. Aku tidak mampu menolak rasa cinta itu. Tetapi aku tidak terlalu berharap agar Pak Rangga memiliki perasaan yang sama denganku. Mencintainya secara diam-diam sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagiku. Aku tidak pernah menyesal karena telah jatuh hati kepadanya. Pak Rangga cinta pertamaku. Dia yang telah mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Dia telah berhasil menggetarkan perasaanku. Dia juga sukses menembus dinding hatiku. Aku mencintainya. Saat masih duduk di bangku sekolah dan bangku kuliah, tidak sedikit lelaki yang berusaha mendekatiku, walaupun aku bukan berasal dari keluarga mampu. Kecantikan dan prestasi yang kuraih membuat orang ingin selalu mendapatkan cintaku. Aku idola para lelaki saat itu. Mereka selalu berpikir kalau diriku adalah wanita sempurna. Walaupun kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mereka bilang sempurna karena penilaian yang diberikan. Menurut mereka, aku tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan berprestasi. Aku sangat bersyukur dengan apa yang kumiliki. Itu anugerah terindah dari Allah. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.